DPR RI akan memanggil paksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas kelangkaan minyak goreng. Pemanggilan secara paksa akan dilakukan jika untuk panggilan ketiga Lutfi tidak kunjung hadir. Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang keempat DPR RI Selasa pagi, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad menyinggung soal kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Ia mengatakan dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR agak kesulitan mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas isu tentang minyak goreng. DPR telah 2 kali memanggil, tetapi Lutfi tidak dapat hadir dengan berbagai alasan. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR Ahmad Baidowi mengatakan pihaknya sedang mengatur agenda rapat bersama dengan Menteri Perdagangan. Ia berharap paling lama pekan depan Lutfi dapat hadir untuk mencari solusi mengenai kelangkaan minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok sebelum bulan puasa April mendatang. DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah 2 kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini, saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. Kita minta, ya kita sama-sama, kan tadi dibilang rakyat menjerit, Menteri Perdagangannya ya begitu. Ini mau panjang apa mau pendek, kan begitu. Saya berharap sebelum Ramadan ini persoalan minyak goreng itu bisa terselesaikan, karena kita khawatirkan menjelang Ramadan ini justru memicu kenaikan harga sembako lainnya. Dan itu memang rutinitas tiap tahun, setiap ada momen-momen hari besar, biasanya memang dibarengi dengan kenaikan harga sembako. Kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat yang masih terjadi sampai saat ini memantik emosi wakil rakyat di Senayan. DPR dikabarkan akan memanggil paksa Menteri Perdagangan M. Lutfi pasca 2 kali tidak hadir dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, menyikapi kelangkaan minyak goreng, Presiden Jokowi hari ini menggelar rapat terbatas dan sudah menghasilkan kebijakan yang baru. Apa yang membuat DPR berencana memanggil Mendak Lutfi? Bagaimana komunikasi DPR dengan pemerintah selama ini terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi? Kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan Mas Ahmad Baidowi, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi P3. Selamat malam Mas Awi, apa kabar? Malam, rehat. Ya. Alhamdulillah baik. Baik, juga ada Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden. Selamat malam Pak Edi, apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, saya ke Mas Awi dulu dari DPR yang tadi terlihat tampaknya di rapat cukup emosional tadi. Wakil Ketua DPR menyatakan akan memanggil Mendak Lutfi dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR terkait dengan polemik minyak goreng ini. Seberapa serius sebetulnya ini menjadi perhatian DPR sehingga merasa perlu untuk memanggil kembali ketiga kalinya Menteri Perdagangan M. Lutfi, Mas Awi? Ya, kita sangat serius ya, apalagi teman-teman DPR itu baru pulang dari daerah pemilihan yang menghadapi fenomena yang sama, yakni minyak goreng mahal dan juga langka gitu. Tidak hanya mahal tapi juga langka. Nah, apa yang disampaikan oleh pimpinan yakni Bang Sumi Dasko itu merupakan suasana kebatinan semua anggota DPR. Karena hampir tidak bisa dilakukan terobosan-terobosan selama 3 bulan terakhir ini. Minyak goreng seolah raib di pasaran. Sementara kita kan di negara produsen sawit, produsen sipil terbesar gitu. Dan tadi sebagai bentuk keseriusan, tadi sore kami menggelar rapat gabungan antara Komisi 4 bidang pangan, Komisi 6 perdagangan, dan Komisi 7 tentang perindustrian, jam 4 sampai jam 5, tapi dengan mengundang Menteri SDM, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Namun sampai rapat dimulai, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tidak hadir karena ada informasinya rapat di istana sehingga dijadwalkan ulang. Maka kemudian kami minta rapat ini tidak diteruskan lagi, tidak perlu. Lebih baik kita rekomendasikan nanti membentuk pansus saja, masing-masing anggota yang punya interest untuk mengajukan pansus tata niaga pangan, diantaranya terkait dengan minyak goreng gitu.
Oke. Berarti akan ada upaya atau wacana pembentukan pansus ke depan dari beberapa fraksi. Sejauh ini yang muncul dari fraksi mana saja ini, Mas Awi? Hampir semua fraksi ya tidak berkeberatan karena kita menggelar rapat gabungan seperti yang tadi lagi itu dirasa sudah tidak efektif lagi. Bahkan lebih baik tadi salah satu rekomendasinya adalah mengupayakan mengarahkan pembentukan pansus. Bahkan dari P3 tadi bersuara terlebih dahulu, terus disambut oleh pimpinan dan juga fraksi-fraksi yang lain, lebih arahnya untuk membentuk pansus supaya lebih detail mencari sebab musabab langkanya penyebab langkanya minyak goreng ini gitu. Oke. Tapi agenda untuk memanggil Mendak Lutfi apakah masih akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan? Karena tampaknya itu tadi yang disampaikan akan kembali memanggil Mendak Lutfi untuk ketiga kalinya. Ya masih melalui instrumen di Komisi 6 dalam tugas fungsi pengawasan. Jadi bahasanya mungkin panggil paksa itu menggunakan instrumen yang dimiliki DPR. Ketika diundang oleh DPR itu kan tidak ada alasan siapapun yang diajak rapat untuk menolak. Kalau panggil paksa itu kan biasanya terminologi yang digunakan di aparat penegak hukum. Tapi kita sebenarnya bahasanya itu seperti instrumen pansus, panja ataupun rapat kerja ataupun RDP itu kan keputusannya mengikat sehingga kayak raker itu harus dengan menteri. Nah instrumen panggil paksanya di situ. Oke, jadi yang ke depan memanggil Mendak ini lewat instrumen yang mana nih Mas Awi? Instrumen panja, instrumen pansus, apa? Dalam waktu dekat Komisi 6, karena pansusnya belum terbentuk. Oke, Komisi 6 dulu ya. Pansus sambil jalan, Komisi 6 manggil duluan. Kita jadwalkan besok ada rapat internal Komisi 6, salah satunya menjadwalkan rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan, dengan Menteri Perdagangan, salah satunya terkait dengan kelangkaan minyak goreng, apalagi besok terkait juga menghadapi bulan puasa, Ramadan, biasanya ini tingkat perdagangan khususnya sembako mengalami kenaikan dan itu memberatkan masyarakat. Gitu. Oke. Saya ke Pak Edi. Kalau begitu Pak Edi tadi kita lihat ada keputusan terbaru dari Presiden Joko Widodo soal minyak goreng ini yang menerapkan skema subsidi minyak sawit goreng curah dengan harga 14.000 per liter. Anda mungkin bisa jelaskan apa hasil ratas sehingga kemudian muncul kebijakan yang baru ini dari Presiden Joko Widodo? Saya nggak bisa menjelaskan hasil rapat. Rapatnya rapat internal ya, bukan rapat internal ya, karena ya tidak ikut hadir gitu. Ya, jadi kalau saya ya hanya bisa memahami dari yang disampaikan oleh Pak Menko, kemudian Kapolri dan juga beberapa komunikasi kami dengan Kementerian Perdagangan ya. Jadi pada intinya ada perubahan kebijakan dan yang paling signifikan adalah bahwa untuk minyak goreng kemasan, baik kemasan sederhana maupun kemasan premium itu harganya dilepas ke harga keekonomian, tidak diatur oleh pemerintah. Sedangkan kalau untuk minyak goreng curah ini harganya diatur oleh pemerintah yaitu 14.000. Nah, jika terjadi selisih harga dalam arti harga keekonomian itu di atas 14.000. Katakanlah misalkan harga keekonomian 18.000, itu kemudian harga itu ditetapkan 14.000, berarti kan ada selisih 4.000. Nah, 4.000 itu akan dibayar atau ditanggung oleh pemerintah sebagai subsidi yang diberikan kepada produsen. Seperti itu gambaran. Oke. Nah, kalau dari KSP sendiri, dari pemerintah sendiri, dari Istana, sebenarnya Pak Edi apa sih evaluasi atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, bahkan sampai DPR mau berencana memanggil Mendak Lutfi? Kami dari kantor staf presiden kan melakukan monitoring ini setiap hari, yang hasilnya kita laporkan setiap minggu pada pimpinan ya. Dan kita melihat dalam seminggu terakhir ini memang terjadi kenaikan harga minyak goreng kemasan ya. Rata-rata secara nasional itu kembali ke atas 20.000 seperti di Januari lalu gitu. Sementara minyak goreng curah itu memang terus menurun meskipun tetap di atas HET yang ditetapkan sebelumnya gitu kan. Dan di beberapa daerah itu memang terjadi kenaikan harga yang luar biasa gitu ya. Dan kita juga melihat di lapangan terjadi kelangkaan di market itu dalam sehari ada 1 jam habis, 2 hari kemudian kosong, baru hari ketiga akan ada lagi 1 jam habis dan sebagainya. Seperti itu, seperti yang kita sudah ketahui. Jadi
menurut kami sih, kami bisa memahami ya kemudian kalau terjadi perubahan atau penyesuaian kebijakan ya dalam rangka untuk memperbaiki keadaan. Oke. Nah, ketika saat ini tadi kita dengar Mas Awi dan rekan-rekan di Komisi 6 berencana akan memanggil Menteri Perdagangan, Anda melihatnya bagaimana kalau kemudian itu berupaya untuk bisa mengkelirkan apa sebetulnya yang menjadi problematika kelangkaan minyak goreng belakangan ini? Tentu saja kami dari sisi pemerintah ya memahami dan menghormati ya hak-hak konstitusi dari DPR ya. Kita menghormati itu. Nah, cuman kan sekarang ada perubahan kebijakan. Nah, ini terserah kepada DPR ya apakah akan melanjutkan rencananya atau mungkin ada perubahan rencana. Kita serahkan sepenuhnya kepada para anggota dewan ya. Tetapi yang jelas adalah bahwa sekarang ada perubahan kebijakan dan kalau dari kantor staf presidensi kita akan melihat beberapa hari ke depan dan biasanya itu kita melaporkan setiap hari Selasa, kita lihat perkembangan selama 1 minggu nanti seperti apa, mudah-mudahan membaik. Oke, Mas Awi ada perubahan kebijakan juga ini, apakah ini tidak cukup kemudian atau masih akan tetap mendalami penyebab dari kelangkaan minyak goreng ini? Ya tetap, termasuk juga kebijakan yang baru kita challenge, kita diskusikan, kita tanyakan apakah sudah tepat kebijakan yang diambil. Karena begini, kalau kita mengikuti tadi bahwa harga premium minyak goreng disesuaikan dengan tingkat ekonomian, artinya diserahkan kepada mekanisme pasar. Itu memang seperti itu. Tetapi kalau tidak ada pembatasan ini bahaya. Karena bisa saja nanti harga minyak goreng premium itu 30.000 kalau tidak ada harga eceran tertinggi. Nah, kemarin harga eceran tertinggi kalau tidak salah ada 14.000 atau berapa 16.000 itu masih memang tidak sesuai karena harga CPO-nya saja sudah 16.000 sebagai bahan mentah minyak gorengnya aja 16.000 kok harga yang premium harga jadinya 16.000 di mana untungnya produsen kan nggak mungkin. Nah sebaliknya diserahkan ke mekanisme pasar tetap harus ada batasan maksimal. Contoh misalkan dengan 20.000 dia sudah untung atau belum, kalau kurang misalkan maksimal 22.000. Misalkan dia modalnya 16.000, untung 6.000 itu. Tapi kalau tidak dibatasi harga maksimal premium, diserahkan ke mekanisme pasar, wah itu bisa dijual di atas 25.000. Jadi Anda masih melihat bahwa masih ada yang perlu didalami lagi meskipun ada kebijakan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah? Oh iya pasti, karena setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus pro rakyat, jangan sampai pro pasar. Tadi kami menyebut positif apa yang disampaikan oleh pemerintah adanya subsidi, itu bagus. Nah, cuman bagaimana mekanisme subsidinya itu kan pemerintah harus menjelaskan kepada DPR, karena ini terkait juga dengan uang negara. Subsidi itu dari mana? Kan pasti dari negara gitu, yang harus dipertanggungjawabkan juga. Oke, saya ke Pak Edi kembali. Pak Edi, ada tanggapan dari apa yang disampaikan Mas Awi? Apa yang kemudian membuat keputusan ini diambil oleh Presiden, oleh Istana, menyikapi polemik minyak goreng belakangan ini? Ya, saya kira kalau dari sisi pemerintah ya tentu saja ini adalah upaya atau kebijakan yang diputuskan untuk saat ini ya. Tentu saja kalau dari pemerintah saya yakin termasuk Bapak Presiden kita terbuka ya dalam arti kebijakan kan selalu dievaluasi ya. Kalau misalkan hasilnya memang kurang baik ya pasti akan dilakukan penyesuaian gitu. Tapi untuk saat ini ya inilah kebijakan yang diambil. Nah kemudian bahwa ada misalkan wacana untuk kebijakan yang lain saya kira bisa didiskusikan. Oke, terkait demo 20% itu tanggapan Anda seperti apa Pak Edi? Sebenarnya kalau dari sisi DMO-nya itu kan nggak ada masalah ya kalau dari yang dipresentasikan Menteri Perdagangan beberapa hari yang lalu ya. Jadi untuk CPO, pasokan CPO nggak masalah karena itu bisa dilihat dari produksi minyak gorengnya. Minyak gorengnya juga kalau dari sisi total produksi itu kan tidak masalah. Produksinya itu sudah lebih dari 400 juta ton dalam 3 minggu terakhir gitu ya. Kemudian kebutuhan per bulan aja itu sebenarnya cuma 327 juta ton gitu. Jadi sebenarnya udah produksi udah melebihi dari kebutuhan. Nah masalahnya di distribusi itu yang dari kemarin sebenarnya menjadi masalah. Oke, jadi Anda melihat temuan-temuan sebetulnya masalahnya ini ada di distribusi, kira-kira begitu Pak Edi? Ya, distribusi ini kan macam-macam kan, bisa karena terganggu kan macam-macam, bisa karena orang nggak mau jual, bisa ditimbun, bisa karena pasok ke industri, bisa karena diekspor, bisa macam-macam. Kita serahkan kepada para aparat lah untuk menyelidiki
apa yang mengganggu distribusi itu gitu ya. Oke. Nah, tapi dengan adanya kebijakan yang baru saya kira untuk pengawasannya bisa difokuskan ke yang minyak goreng curah ya, karena kalau untuk kemasan diserahkan atau dilepas ke harga keekonomian, artinya ya tidak terlalu perlu untuk diawasi gitu ya. Dan sebenarnya kan tidak harus mahal juga, karena kan harga keekonomian kan terjadi persaingan ya antar mereka. Nah, kalau misalkan terjadi persekongkolan antar produsen itu kan sudah ke kartel, kan ada aturannya sendiri gitu. Jadi kita harapkan sih sebenarnya mekanisme itu tidak membuat kemudian harga jadi liar ya, karena tetap saja ada proses persaingan di antara mereka yang harganya lebih mahal dari yang lainnya akan dijual gitu. Nah, kita harapkan seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa untuk saat ini memang kebijakan yang diambil adalah untuk mengatur harga hanya untuk minyak goreng curah. Tapi tentu saja kita terbuka ya kalau misalkan nanti suatu saat dievaluasi dan kemudian diperlukan perubahan ya akan diubah. Oke, baik Mas Awi, ini kan sudah berlangsung beberapa pekan ya sebetulnya kelangkaan minyak goreng ini. Tadi disampaikan juga oleh Wakil Ketua DPR bahwa sudah pemanggilan kedua sebetulnya terhadap Mendak Lutfi. Nah, selama kelangkaan ini berlangsung, sebetulnya bagaimana komunikasi antara DPR dengan pemerintah, dengan Kementerian Perdagangan, dengan stakeholder terkait menyikapi soal kelangkaan minyak goreng ini sampai berlarut-larut? Catatan dan evaluasi dari Komisi 6 bagaimana soal kelangkaan minyak goreng yang terjadi selama ini. Tapi dijawabnya nanti Mas Awi, kita harus break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kita masih membahas soal kelangkaan minyak goreng yang kemudian direspon oleh DPR akan memanggil Mendak Lutfi, dan oleh pemerintah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan terbaru soal minyak goreng. Mas Awi, ini kan sudah berlangsung cukup lama ya kelangkaan minyak goreng ini, di tengah-tengah masyarakat sulit mencari minyak goreng. Selama ini komunikasi dan pengawasan dari Komisi 6 sendiri terhadap pemerintah, terhadap Kementerian Perdagangan, sebenarnya bagaimana sampai kemudian berencana memanggil ketiga kalinya setelah 2 kali mangkir? Ya, kita memang menyesalkan ya tidak proaktifkan dari Mendak dengan alasan-alasan misalkan berhalangan atau apa, karena persoalan di lapangan itu butuh penyelesaian. Tapi kita tidak bicara ke belakang, kita lebih melihat ke depan. Termasuk dalam rapat tadi kita putuskan bahwa dalam waktu dekat kita Komisi 6 akan mengundang rapat dengan Mendak, termasuk juga selain persoalan minyak goreng juga membahas kaitannya dengan antisipasi sembako menjelang Ramadan. Karena itu biasanya siklus tahunan ada kenaikan harga pasar. Nah, yang berikutnya tentu kami berharap pemerintah lebih cekatan. Hari ini sudah diputuskan mengenai mekanisme penjualan harga minyak goreng yang premium. Dan itu kita tunggu nanti realisasinya seperti apa, tentu kita melakukan pengawasan. Dan dalam rapat nanti tentu kita akan tanyakan kepada pihak Mendak mekanismenya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Dan terkait dengan yang disampaikan tadi bahwa memang salah satu problemnya kita itu di wilayah distribusi. Saya dapat cerita dari teman tadi di wilayah Kalimantan Tengah yang salah satu produsen minyak goreng, produksinya melimpah, tetapi untuk diangkut kapal ke Pulau Jawa itu kan tidak sembarangan. Harus ada mekanismenya, harus ada SOP-nya. Nah, salah satunya di situ yang menjadi problem. Kan tidak bisa sewaktu-waktu misalkan armada yang bukan biasa mengangkut minyak goreng tiba-tiba mengangkut minyak goreng, kan bisa jadi temuan. Itu kan berbahaya. Belum lagi ulah oknum-oknum nakal yang menimbun untuk kepentingan tertentu, bahkan dijual ke luar negeri karena harga pasarnya lebih tinggi dibanding harga jual di Indonesia. Dan yang berikutnya juga kebijakan DMO, domestic market obligation itu kalau boleh dibilang proses pengawasannya tidak terlalu ketat dan juga baru dimaksimalkan belakangan ini. Dan kalau saya mengusulkan tentang kebijakan DMO itu yang hari ini misalkan oleh Mendak dinaikkan menjadi 30%, tinggal diumumkan aja kepada publik bahwa
produsen-produsen yang tidak sesuai, tidak melaksanakan kebijakan DMO sesuai dengan ketentuan pemerintah, dipublikasikan aja supaya publik tahu dan menimbulkan efek jerah gitu. Oke, menaikkan angka DMO menjadi 30% menurut Anda sudah cukup tepat, Mas Awi? Ya salah satu cara karena begini, kalau menggunakan DMO misalkan produsen CPO itu yang biasanya dia ngejual ke luar negeri itu ada kewajiban 30%-nya untuk menjual di dalam negeri supaya apa? Pasokan ataupun cadangan CPO di Indonesia di dalam negeri bisa terpenuhi. Jangan sampai ada anekdot kita kekurangan CPO, ataupun minyak goreng di negara dengan produksi sawit terbesar misalkan. Kan memalukan juga, karena apa? Tata niaganya tidak diatur. Oke. Mas Awi, selama ini kita dalam beberapa pernyataan Mendak selalu mengatakan bahwa kelangkaan yang terjadi ini sebenarnya stoknya ada, beberapa kali sidak kemudian juga ada, tapi ada mafia dalam rantai perdagangan minyak goreng yang membuat ini terjadi kelangkaan. Meskipun tentu ada banyak faktor lain ya, tampaknya variabel yang lain membuat akhirnya terjadi kelangkaan minyak goreng. Nah, dari yang kemudian Anda catat, Anda lihat apakah memang salah satu penyebab utamanya adalah adanya mafia dalam rantai perdagangan minyak goreng ini, Mas Awi? Ya, kalau dilihat dari temuan-temuan di lapangan, apa yang disampaikan oleh Mendak itu ada benarnya dan menjadi salah satu, bukan satu-satunya faktor ya, tetapi salah satu faktor-faktor yang lainnya banyak, misalkan penjual menahan barangnya karena dia membeli dengan harga mahal, tidak mungkin dilepas dengan harga yang lebih murah. Karena hukum ekonomi berlaku di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh aparat tentu ini sudah terbukti ya, misalkan ada penimbunan minyak goreng di Medan ternyata mau dipasok ke luar negeri, dan di situ memang tugasnya aparat untuk masuk bisa nanti dijerat dengan undang-undang ketahanan pangan ataupun undang-undang lainnya gitu kan, bisa, dan itu ranah dari aparat penegak hukum. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, tidak hanya soal minyak goreng ya, tapi juga minyak goreng termasuk di dalamnya. Apa kemudian antisipasi terdekat untuk mengendalikan harga sejumlah komoditas menghadapi inflasi bulan puasa dan juga Lebaran yang juga menjadi sorotan dari Mas Awi dan kawan-kawan di DPR ini soal mahalnya harga-harga komoditas yang lain. Menurut Anda seperti apa? Ya, ini kami dari kantor staf presiden itu melakukan pemantauan terhadap harga barang kebutuhan. Ada 11 barang yang kita pantau setiap hari ya, dan kita melihat pergerakannya. Ada memang yang naik, cabai itu naik, dan ada juga yang turun ya. Minggu lalu telur ayam itu turun. Ada yang stabil seperti beras, gula itu relatif masih stabil ya. Cuma satu hal yang kita ingin sampaikan justru begini, nggak selalu loh harga itu harus rendah dalam arti serendah-rendahnya loh. Karena kalau untuk kedelai, kalau untuk gandum ya itu oke lah gitu, karena kemudian itu kan barang impor ya. Tapi kalau misalkan untuk cabai itu kan dibalik harga itu kan ada saudara-saudara kita para petani gitu. Dibalik harga telur, harga telur ayam itu kan ada saudara-saudara kita para peternak, dan sebagian besar untuk telur ayam itu kan peternak kecil rakyat. Jadi pemerintah juga berusaha untuk bijak dalam arti kita menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen khususnya petani peternak kecil gitu ya dengan konsumen gitu. Jadi kita nggak ingin terlalu reaktif ya, misalkan harga cabai naik terus kita lakukan operasi pasar dan sebagainya, karena di balik itu kan ada saudara kita para petani yang menikmati harga sedikit lebih dari biasanya, karena nanti juga ada musimnya kan ketika harga jatuh dan sebagainya. Jadi tidak selalu kemudian kita selalu berusaha untuk harga itu serendah-rendahnya, karena ada keseimbangan kepentingan yang harus dijaga antara produsen khususnya petani peternak rakyat dengan konsumen. Oke, tapi secara umum Anda melihat kebijakan pemerintah yang tadi diputuskan oleh Presiden mensubsidi minyak goreng curah 14.000 per liter itu bisa menjadi solusi, bisa mengatasi kelangkaan minyak goreng yang selama ini dirasakan beberapa waktu belakangan oleh masyarakat? Ya, kita harapkan demikian, terutama untuk minyak goreng kemasan ya, karena kan harganya udah harga keekonomian, artinya untuk produsen harusnya nggak ada masalah dia memasok ke pasar, nggak ada ruginya gitu kan. Jadi kami yakin bahwa
untuk minyak goreng kemasan itu tidak akan ada masalah lagi dengan kelangkaan. Nah, dengan ketersediaan maksudnya. Nah, yang untuk curah ini yang kita mesti hati-hati karena tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman di Kementerian Perdagangan, kita harus hati-hati karena kita harus jaga supaya pasokannya itu cukup. Karena kalau tidak, nanti orang menyerbu ke minyak goreng curah, pasokannya kurang kan juga terjadi kelangkaan. Jadi ini mudah-mudahan sudah diantisipasi ini untuk menjaga supaya pasokan minyak goreng curah itu tercukupi gitu ya. Oke. Mas Awi, ada tanggapan dari Anda kalau untuk minyak goreng yang kemasan tampaknya tadi Pak Edi katakan ini bisa menjadi solusi, tapi yang untuk yang curah ini yang masih perlu diantisipasi? Ya, memang dengan kebijakan melepas sesuai dengan harga keekonomian, artinya minyak kemasan yang khususnya premium itu akan mengalami peningkatan harga. Nah, sesuai hukum pasar, tentu masyarakat yang hari ini ekonominya tidak bagus-bagus amat, maka dia akan mencari alternatif ataupun mencari minyak kualitasnya diturunkan, yakni misalkan dengan minyak goreng curah yang harganya jauh lebih murah. Tinggal bagaimana kesiapan, ketersediaan dari minyak goreng curah itu sendiri. Karena hampir pasti masyarakat itu nanti mencari harganya yang lebih murah. Karena digoreng dengan minyak, bagi orang kampung, digoreng dengan minyak goreng curah, digoreng dengan minyak goreng kemasan, sama aja bagi masyarakat di daerah itu yang berpenghasilan rendah gitu. Oke. Dan sekali lagi terakhir Mas Awi, rencananya kapan kemudian akan memanggil dari Komisi 6 Mendak Lutfi dan lebih jauh soal antisipasi komoditas yang lain, ini seberapa besar ini menjadi sorotan menjelang bulan puasa juga? Besok kita akan rapat internal untuk menentukan jadwalnya. Kalau dari runtutan jadwal, saya prediksi minggu depan ya, minggu depan baru bisa dijadwalkan semua. Karena besok itu sudah hari Rabu, kita berharap bisa diundang di hari Kamisnya, tetapi khawatir kalau hanya selisih 1 hari nanti alasannya mendadak, alasannya sudah punya janji dan semacamnya, justru nanti kontraproduktif dan tidak hadir lagi gitu. Lebih baik kalau memang memungkinkan waktunya ada ya Senin depan kita undang gitu. Nah, kalaupun nanti dibuat pansus, apa yang menjadi sasaran dari pansus ini, Mas Awi? Ya, tentang komoditas pangan, karena kalau hanya minyak goreng, ya kalau hanya minyak goreng itu kan parsial, karena misalkan sebentar lagi situasinya sudah berubah. Tetapi kalau komoditas pangan itu kan masih tentang tata niaga pangan, diantaranya ada minyak goreng, terus sembako, kedelai dan semacamnya, itu kan bisa dilihat secara komprehensif bahwa persoalan yang terjadi di kasus minyak goreng itu juga pernah terjadi di komoditas lainnya. Misalkan kita kemarin mengalami yang namanya kelangkaan tahu dan tempe, bahkan kalaupun ada ukurannya mengecil akibat angkanya kedelai gitu kan. Terus pernah juga kita mengalami kelangkaan yang komoditas lainnya. Polanya hampir sama dengan yang minyak goreng ini gitu. Oke, jadi kita akan tunggu nanti bagaimana proses di DPR ya, Mas Awi. Apakah nanti juga kita akan lihat hasil dari rapat dengan Mendak Lutfi beberapa hari ke depan, dan juga bagaimana proses soal kalaupun memang ada pansus terkait dengan komoditas tidak hanya minyak goreng tapi juga yang lain menjelang bulan puasa. Terima kasih Mas Ahmad Baidowi, terima kasih Pak Edi Priyono untuk diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan berbagai kebijakan yang diambil dan juga langkah DPR ini bisa menghasilkan kebijakan yang baik untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.